Saudara-saudariku terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia. Tentu saja saya sampaikan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 dan terimalah salam saya merdeka. Para saudaraku terkasih, guna mengisi kemerdekaan hari ini, gereja mengajak kita bermenung bersama penginjil Matius, khususnya perikop Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Perikop ini berkisah mengenai percakapan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bersama Yesus. Untuk mencapai maksud mereka, orang Farisi mau bekerja sama dengan kaum Herodian yang sebenarnya secara ideologi saling bertentangan satu dengan yang lain. Mereka masing-masing punya kepentingan tersendiri. Dari kejadian ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa kaum Farisi benar-benar membenci Yesus dan memikirkan bagaimana cara mereka untuk menjatuhkan Yesus dengan segala cara, baik dengan cara yang kasar maupun dengan jebakan yang halus. Mereka berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Para saudaraku terkasih, pertanyaan ini mengungkapkan kepada kita pertama bahwa mereka ingin memberikan satu kondisi, bahwa Yesus yang senantiasa jujur mengajarkan tentang perintah Allah seharusnya juga tidak takut mengatakan kebenaran, termasuk kebenaran tentang membayar pajak kepada kaisar. Persoalannya adalah kalau Yesus menjawab bahwa kaum Yahudi harus membayar pajak kepada kaisar, maka akan membuat kaum Yahudi tidak senang. Sedangkan jawaban tidak akan membuat kaum Herodian menjadi tidak senang dan dapat menangkap Yesus dengan tuduhan ingin memberontak. Nah, dengan demikian jawaban ya maupun tidak adalah jawaban yang mempunyai risiko. Akhirnya kita mendengarkan bersama bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Para saudaraku terkasih, jawaban Yesus ini boleh menjadi oleh-oleh yang begitu berharga bagi kita untuk bermenung bersama di hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 ini. Saya mengambil judul untuk permenungan ini, yakni hidup adalah anugerah. Tugas yang kita emban bersama adalah amanah. Mengapa saya berkata demikian? Saya bermula dengan ungkapan pertama Yesus, "Berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Ungkapan ini menyadarkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Yesus ingin menyadarkan kepada kita semua sampai kepada kesadaran akan Allah sebagai Sang Pemberi kehidupan. Nah, oleh karena itu kita diminta secara bertanggung jawab memperhatikan perkembangan hidup kepribadian kita, hidup kita secara pribadi, juga hidup sesama kita. Karena kehidupan itu dianugerahkan kepada kita juga kepada orang lain. Nah, kita pertama-tama diminta bertanggung jawab untuk mengembangkan diri. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, mari kita belajar setinggi mungkin dan menimba pengalaman positif sebanyak mungkin. Kemudian kita juga bertanggung jawab bagi kepentingan sesama atau mengembangkan sesama.
berpartisipasi dalam pemilihan umum misalnya, kemudian berlomba dalam menunjukkan reputasi atau kinerja kerja yang baik, sambil menghindari pencitraan. Kemudian kita juga menghindari berita-berita bohong yang lebih kepada manis di bibir dan memutar fakta. Keterlibatan yang loyal juga memberikan hak kepada warga negara, kepada kita semua, dan kadang-kadang malah bersifat kewajiban untuk memberikan kritik kepada pemerintah atau kepada siapapun dengan cara yang mendasar, dengan tentu saja motivasi atau tujuan untuk membangun atau mengembangkan, dan tentu saja dengan memilih cara-cara yang tepat dan benar. Yang kedua, mengenai berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Saya ingin membantu kita bahwa tanggung jawab yang kita miliki atau juga kekuasaan dalam bentuk apapun, sekecil apapun, adalah amanah. Teman saya baru saja memberikan atau menchat saya dan mengatakan kepada saya demikian. Apalah artinya 17-an jika masih dijajah dengan kenangan? Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, pertama-tama, bentuk hidup yang kita jalani, ayah atau ibu, sebagai suami atau istri, anak atau pelajar, sebagai pekerja dan lain sebagainya, dan berbagai bentuk tanggung jawab yang kita terima, ingatlah ini adalah amanah. Amanah berarti sesuatu yang dianugerahkan kepada kita sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Kita menyadari diri sebagai pengabdi Allah yang telah mempercayakan kepada kita untuk mengurus anugerahnya, yakni mengurus kehidupan yang ada pada diri kita dan yang ada dalam diri pribadi masing-masing. Saya ulangi lagi, apalah artinya 17-an jika masih dijajah kenangan? Ini mengingatkan kepada kita semua, jadikanlah kenangan sebagai pengalaman, guru, dan modal utama untuk kita terus melangkah maju. Mari kita terus mengembangkan diri dan sesama. Saya kembali mengingatkan kepada kita semua, di hari kemerdekaan Indonesia ini, hidup kita yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan, dan tugas yang diemban adalah amanah. Selamat Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Salam dari saya, Merdeka.